Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar my brother? Nah, di kesempatan konten bincang bola kali ini, mari kita bahas persentase kemungkinan Coach Boyan Hodak ini melatih timnas Indonesia. Tidak dipungkiri my bro, Boyan Hodak ini sempat diisukan kan ya, menjadi pelatih timnas Indonesia. Tetapi di sini kita bahas faktanya. Di sini posisi dari Coach Boyan Hodak ini, dia itu masih fokus pada perkembangan Persib Bandung ini di UCL 2. Dan harapannya juga untuk menjuarai Liga Super Indonesia musim ini. Jadi kalau semisal ada tawaran dari PSSI untuk direkrut Boyan Hodak menjadi pelatih timnas, itu kemungkinan besar akan melalui mediasi yang cukup panjang, melalui lobby-lobby yang cukup diperjelas sama kubunya PSSI. Karena di sini konsistensi dari Coach Boyan Hodak ini memang tidak bisa diragukan lagi. Kalau semisal dia fokus dalam mengembangkan Persib Bandung, itu dia tidak berpaling ke sesuatu yang lain. Itulah visi dan misi Coach Boyan Hodak. Tetapi dalam tanda kutip, kembali lagi ke pintar-pintarnya PSSI melobi Coach Boyan Hodak ini. Kalau secara kemampuan, jangan bicarakan lagi kemampuan Coach Boyan Hodak. Ini sudah terbukti nyata kepada Persib Bandung ini. Back to back Persib Bandung. Dan sekarang UCL 2 juga sedang naiknya itu Persib Bandung kinerjanya. Jadi kalau semisal melatih timnas kita itu bisa saja ngeblend juga sama timnas kita walaupun culture-nya berbeda. Coach Boyan Hodak ini dari Kroasia dan kebanyakan pemain kita itu dari Belanda, itu tidak masalah. Karena memang sudah bertahun-tahun Coach Boyan Hodak ini membuktikan kemampuannya untuk ngeblend sama pemain, untuk bisa menaikkan suatu klub itu sudah terbukti nyata di Liga Super Indonesia ini. Jadi jangan ragukan lagi untuk kemampuan Coach Boyan Hodak. Yang menjadi tanda tanya besar, maukah enggak Coach Boyan Hodak ini melatih timnas Indonesia? Itu kata kunci besarnya. Karena memang Persib Bandung ini adalah tim yang bisa dikatakan tim yang raksasa di Liga Indonesia ini. Dia secara besar-besaran, secara mengeluarkan banyak uang untuk merekrut pemain-pemain yang grade A. Kalau semisal ada penawaran juga tuh, dan kemungkinan nggak cuma mediasi sama Coach Boyan Hodaknya saja, tetapi dengan ofisial Persib Bandungnya juga. Memang dua stakeholder itu kan saling berkaitan bro ya. Jadi bisa saja ada kemungkinan juga kalau mau mencoba secara serius. Nah seperti itu. Dan kalau kita membicarakan persentase, Coach Boyan Hodak ini direkrut menjadi pelatih timnas itu 50-50. Karena memang kita melihat sebagian besar netizen itu juga ada desakan Coach Boyan Hodak ini menjadi salah satu opsi pelatih timnas kita yang secara gaji tidak masih bisa ditangani oleh PSSI, untuk secara kemampuan sudah terbukti,
dan itu juga bisa menjadi solusi yang baik. Tergantung PSSI-nya, tergantung kebijaksanaan dan juga ketegasan dari PSSI-nya. Nah, seperti itu. Mengingat kita membutuhkan segera secepat mungkin pelatih untuk mengisi kekosongan kepelatihan kita itu secara cepat dan lebih cepat lagi, secepat mungkin. Karena kita memang sebentar lagi akan menjalani FIFA Matchday, akan segera menjalani FIFA Matchday. Jadi pelatih itu akan diharapkan segera direkrut untuk sebelum FIFA Matchday kita sudah mempunyai pelatih, tidak usah merekrut pelatih yang sementara, nah seperti itu. Dan netizen juga mewanti-wanti kepada PSSI, jangan sampai salah kedua kalinya untuk memilih pelatih untuk timnas Indonesia. Karena kalau itu diulangi lagi, dampaknya akan semakin besar. Kemarahan supporter ini akan semakin besar. Jadi meminimalisir itu, memilih kepelatihannya yang sudah terbukti berprestasi di Asia, sepak bola Asia. Dia mengetahui culture pemain Asia, budaya pemain Asia, dan juga tentunya dinamika pemain dan sepak bola Indonesia. Nah, seperti itu biar tidak salah langkah lagi untuk kubu PSSI. Nah, seperti itu bro, pendapat saya. Kalau semisal saya tanya pendapat kalian terkait pembahasan ini bagaimana, bisa ditulis juga di kolom komentar. Kalian juga bisa menyampaikan kritikan terkait saya, terkait gaya pembahasan saya atau pengemasan video ini, juga bisa ditulis di kolom komentar. Oke, tetap pantengin Bincang Bola bersama saya, Aan Haris, di channel kesayangan Anda ini. Jangan lupa like, komen, dan juga share ke teman-teman Anda tentang pembahasan ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pegiat bola.